menyerang di daerah Yogyakarta. Dan Pak Yusuf mendapatkan telepon bahwa Belanda akan menyerang Yogyakarta. Dan ia memberitahukan Tuan Khosran pada malam hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tuan Yusuf, ada apa malam-malam kemari? Katakan. Ini tidak benar, sangat memalukan. Kita hanya memimpin 2 jam untuk memberitahukan Yogyakarta. Semoga saja masih ada pesawat untuk berangkat ke Yogyakarta malam ini. Ya, betul, semoga saja masih ada. Malam Tuan, ada yang bisa dibantu? Malam, kami harus berangkat malam ini ke Yogyakarta. Baiklah, saya akan meminta izin terlebih dahulu. Baiklah. Selamat malam, Pak. Malam. Bapak saudara, bolehkah saya mendapat izin untuk terbang malam ini ke Yogyakarta? Mohon maaf Pak, tidak ada izin penerbangan malam ini. Saya ulangi, tidak ada penerbangan malam ini untuk ke Yogyakarta. Jelas? Baiklah, Pak. Mohon maaf, Pak. Tidak ada penerbangan malam ini ke Yogyakarta. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Ada pemahaman kepada Tuan Khosran. Tuan Sulman, apakah Anda sengaja menahan surat untuk Hatta? Anda sama sekali tidak punya bukti, Tuan Khosran. Republik tidak dapat menanggapi gencatan senjata secara mendadak. Buka mata Anda, Tuan Khosran. Ini adalah Hindia Belanda. Belanda akan selamanya menjadi pemilik Indonesia. Anda lah yang membuka mata Tuan Sulman. Dia sudah berubah. Belanda tidak akan memenangkan peperangan ini. Belanda tidak membutuhkan Hiroshima untuk memenangkan peperangan ini. Bagus sekali. Di saat yang bersamaan, Jenderal Sudirman geram dengan pelakuan orang-orang Belanda karena mereka memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Jenderal Sudirman marah. Waduh, Pak, kenapa menaruhnya begitu? Saya bingung, Bu. Bagaimana dengan nasib rakyat Indonesia sekarang? Kenapa jika Bapak tidak menenangkan pikiran itu, tidak akan menyelesai? Bagaimana saya bisa tenang, Bu? Kalau rakyat Indonesia sekarang sedang menderita, bahkan sampai kelaparan. Saya sebagai pemimpin ingin membantu mereka yang kelaparan. Sudahkah jika Bapak itu betul, Ibu akan memberikan sedikit perhiasan dan dijual lalu diberikan kepada rakyat Indonesia yang kelaparan? Terima kasih, Bu. Semoga niat baik Ibu dibalas oleh Tuhan. Pak, apakah bisa digantikan atau ditunda terlebih dahulu supaya Bapak bisa beristirahat? Tenang saja, Bu. Bapak akan baik-baik saja. Tapi Pak, Tenang saja, Bu. Bapak tidak akan kenapa-napa. Hei kalian, balik sini. ada apa Jenderal? Saya ingin kalian mengawal saya seperti biasa. Baiklah Jenderal, kami akan mengawal Jenderal. Baiklah, ayo berangkat. Berhenti.
Saya ingin kamu mengawasi pergerakan tentara Belanda. Baiklah, Jenderal. Beritahu saya jika mereka ingin menyerang kita. Baiklah, Jenderal. Saya akan berangkat sekarang. Baiklah, hati-hati. Jenderal, tentara kita semakin lama semakin sedikit. Peperangan yang terjadi di daerah ini, kita perlu tambahan pasukan. Tenang saja prajuritku. Kita akan menambahkan prajurit lagi untuk menyerang daerah ini. Baik, Jenderal. Kita akan menunggu prajurit meningkat. Jenderal, saya ada berita buruk untuk Anda. Apa? Berita buruk apa yang kau maksud? Tadi saya melihat tentara Belanda dengan ketuanya. Lalu, apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara ingin mengirimkan pasukan lagi untuk menyerang daerah kita. Baiklah, tidak apa-apa. Jika mereka datang untuk menyerang, kita akan menyerang balik. Mengerti kalian? Mengerti, Jenderal. Kemudian, 3 hari setelahnya, tentara Belanda tiba dan menduduki wilayah Yogyakarta dan langsung menyerang pasukan Jenderal Sudirman. Di mana pasukan Indonesia? Sebaiknya kita berpecah. Berpecah. Baik, Baik, Jenderal. Tuan. Berpecah. Tuan, saya tidak menemukan apa-apa. Bagaimana? Saya mendengarkan suatu suara, Tuan. Apakah itu Jenderal? Jenderal, Di mana kau? Aku di sini. Ada apa? ayo kami akan merebut bangsa Indonesia ini. Coba saja kalau bisa. Ayo semua, serang mereka. Rebut kembali bumi pertiwi dari tangan penjajah. Maju! Ayo Indonesia, kuat! Ayo lawan kami. Tuan, bantu kami. Turunkan senjata kalian. Hei, kalian. Cepat mundur. Jangan dibiarkan. Menyerahlah. Kami tidak akan menyerah sampai Indonesia dapat kembali ke tangan Belanda. Mundur kalian. Cepat, Jenderal. Jalan. Tidak membiarkan mereka lolos. Kita harus memberi tempat ini kepada Jenderal. Baiklah, ayo kita laporkan kepada Jenderal. Apa para minister rakyat? Hei kalian, berlutut. Turun! Cepat serahkan senjata kalian. Kami tidak punya apa-apa, turun! Hah, bohong. Di mana Jenderal Sudirman? Kami benar-benar tidak tahu, turun! Saat kalian rakyat tidak berguna, rakyat jelata. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta,
terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan Kolonel Gatot Subroto untuk menulis surat kepada Jenderal Sudirman untuk memintanya beristirahat terlebih dahulu karena kondisinya sedang sakit. Kolonel Gatot Subroto! Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan kau untuk menuliskan surat kepada Jenderal Sudirman. Baik, saya akan menuliskan surat. Jenderal Sudirman. Baiklah, cepatlah tuliskan dan antarkan surat tersebut kepada Sudirman. Baik, percayakan saja kepada saya. Baiklah. Lalu Kolonel Gatot Subroto menuliskan surat yang diperintahkan oleh Sri Sultan yang isinya meminta Jenderal Sudirman untuk beristirahat dari perangnya. Surat diterima dan dibaca oleh Jenderal Sudirman, dan akhirnya Jenderal Sudirman luluh dan mengikuti saran dari Sri Sultan. Jenderal Sudirman pun pergi ke Gedung Agung untuk bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mendengar kabar, dia langsung memberitahukan kepada Insinyur Soekarno. Gimana? Saya mendengar kabar bahwa Jenderal Sudirman akan datang kemarin untuk bertemu dengan Anda. Kita sebut Jenderal dengan baik. Siap, saya akan mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangannya. Selamat datang, Jenderal. Selamat datang, Jenderal. Karena Jenderal, kondisi ada semakin memburuk. Sebagai Jenderal segera beristirahat. Baiklah, saya rasa saran dari Anda ada benarnya. Saya akan beristirahat, namun saya akan tetap mengawasi pergerakan kita melawan tentara penjajah. Baiklah, saya akan pergi. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Bagaimana keadaan Indonesia sedang dijajah oleh Belanda? Tenang saja, Bung Karno. Saya rasa pasukan jenderal sudah menangani pasukan Belanda. Ayo juga kami. Hei, ada apa ini? Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan ditawan oleh tentara Belanda, dan Yogyakarta berhasil dikuasai penuh oleh tentara Belanda. Hei Indonesia, kalian kemana? Gimana? Kita perlu mencari mereka. Sepertinya. Ayo kita berpencar lagi. Baiklah. Cari sampai dapat. Gimana mereka? Sepertinya Gimana mereka? saya tidak melihat ada tanda-tanda. Saya juga, Tuan. Tentara kita telah terkuras oleh mereka. Hei, kami di sini. Kami akan melawan kalian. Kami tidak takut kali ini. Kali ini kami akan merebut bangsa Indonesia. Ayo bantu lawan kami. Baiklah kalau begitu, ayo semuanya serang! Serang! Awas! Pedas! Sudah, Jenderal. Bagus, ini semua berkat kerja keras kalian semua. Dan ini semua berkat kegigihan Jenderal. Tanpa Jenderal kita tidak akan bisa memenangkan perang ini. Merdeka! 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 Akhirnya, berkat kegigihan Jenderal Sudirman dan prajuritnya, Yogyakarta direbut kembali
Tidak lama berselang, Belanda mengakui kedaulatan rakyat Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Jenderal. Gawat, dapat jenderal sudah tidak beraturan. Kita harus mencari bantuan. Bolehkah saya memanggil Jenderal Silakan. Ibu Alfia? Ada apa? Gawat Ibu Alfia, sepertinya Jenderal sedang pingsan karena peperangan yang tadi. Sebaiknya Ibu lihatnya sekarang. Puji syukur ya Pak, berkat pemilihan Bapak dan prajurit yang lainnya, Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Pak, Pak bangun Pak, Pak. Ternyata Jenderal Sudirman telah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pesan moral dari kisah perjuangan Jenderal Sudirman: apapun dan bagaimanapun kondisi kita harus terus berjuang. Jangan pernah ragu dan bimbang, apalagi menyerah dalam menghadapi lawan. Jaga terus persatuan dan kesatuan di antara kita untuk mencapai kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Baik, mari kita panggilkan bersama para pemain dalam pementasan kali ini. Haikal Farizal sebagai Jenderal Sudirman, Aisyah Raihana Ideli Putri sebagai Ibu Alfia. Enoro Julianto sebagai Insinyur Soekarno, Rafael Samuel Siahai Mole sebagai Muhammad Hatta. Kristiani Charlotte Rampengan, Deandra Rasya Elsa Putra, Sandra Septiasi sebagai prajurit Belanda, Leandro Rafael Parningota Nambarita sebagai pemimpin Belanda. Reza Alfarizi sebagai prajurit pengintai, Felisa Levi Putri Steinhardt sebagai Rafael Samuel Siahai Mole, Azura Putri Fani Pambagio sebagai prajurit Indonesia. Muhammad Rizky Ramadan sebagai Tuan Yusuf, Marcelo Putra Kemalsyah sebagai Tuan Kochran, Lelia Michiko Hirano sebagai Eling Shurman. Kristiani Charlotte Rampengan sebagai Kolonel Gatot Subroto, Sandra Septiasi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Christian Handaka Wijaya sebagai pengawas bandara, Farel Esan Maheswara sebagai pengawas menara. Adi Nugroho Muhammad Aditya Kaisario sebagai rakyat Indonesia.
Sampailah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Para pemain dan saya Nesa Kalista selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di pementasan drama kelas 8.